Assalamualaikum. Siapa sangka sekarang emak-emak berdaster bisa hasilkan cuan dari rumah. Produksi usaha sendiri dengan modal sekecil-kecilnya tapi bisa untung sebesar-besarnya. Titip di tukang sayur atau jual secara online insya Allah cepat banget lakunya. Seperti resep yang pertama ini donat gula putih. Siapkan 1 sendok teh vermipan, langsung aja masukkan ke dalam wadah. Campurkan dengan 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air biasa, air suhu ruang. Aduk sampai tercampur rata. Kita lihat dulu untuk keaktifan raginya. Kita biarkan dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit dibiarkan, airnya berbusa seperti ini, tanda ragi aktif. Kalau nggak berbusa, tandanya ragi udah nggak aktif ya teman-teman, harus mengganti dengan ragi yang baru. Karena ini raginya sudah aktif, langsung aja kita masukkan bahan lainnya seperti 250 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini aduk dulu sampai tercampur rata adonannya, sampai membentuk suatu adonan. Sudah terbentuk suatu adonan seperti ini yang gak lengket lagi di tangan. Sekarang kita masukkan 1/4 sendok teh garam dan 35 gram margarin. Uleni sampai tercampur rata dan sampai membentuk suatu adonan yang kalis. Setelah kurang lebih 10 menit diulenin, hasilnya seperti ini. Adonannya sudah lembut, sudah kalis, dan sudah nggak lengket lagi di tangan. Sekarang adonannya mau aku timbang, ini karena mau aku jual dengan harga 1000-an. Jadi untuk tiap adonannya aku timbang seberat 14,5 gram. Sudah dapat seperti ini beratnya, kemudian kita ambil adonannya lalu ke belakangin seperti ini sampai mulus. Kita bisa juga rounding di atas alas kerja seperti ini. Nah, kalau sudah halus seperti ini bisa kita kepinggirin aja. Kemudian kita lakukan sampai semua adonannya selesai. Selesai dibulatkan semuanya, sekarang bagian atas adonannya kita tabur dengan sedikit tepung terigu. Kemudian pipihkan adonan supaya sedikit melebar. Lalu tutup, diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, sekarang kita lubangi adonannya. Sebelumnya telunjuk kita ini kita balur dulu dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Kemudian lubangi tengah adonan seperti ini. Kemudian kita ambil dulu adonannya. Lalu kita balur atas adonannya menggunakan sedikit tepung terigu. Ini bertujuan supaya nanti nggak lengket ya teman-teman saat kita angkat. Lalu balik adonannya, kemudian kita putar-putar seperti ini. Jadi lubangnya itu kita buat agak besar ya. Nah seperti ini. Kemudian bagian bawah donat tadi ada di atas sekarang ya. Jadi kita ubah posisinya. Lalu untuk alas kerja tadi, bagian yang tadi tempat donatnya kita tabur dengan tepung terigu supaya nanti saat kita angkat nggak lengket. Lubangi lagi adonan, kemudian tabur dengan sedikit tepung terigu seperti ini. Lalu adonannya ini dibalik, kemudian kita putar-putar supaya lubangnya agak besar, kemudian dibalik. Jadi bagian adonan yang di bawah tadi sekarang ada di atas ya teman-teman. Nah ini alas kerja tadi kita balur dengan tepung terigu supaya nanti saat kita ambil nggak lengket. Selesai dilubangi semuanya, tutup, diamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, donat siap untuk digoreng.
Untuk ngangkatnya, balur dulu tangan kita dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, ciri-ciri donat yang siap digoreng adalah saat kita sentuh seperti ini, permukaannya cepat balik lagi. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak di api kecil. Setelah minyaknya sudah cukup panas, baru kita masukkan donatnya dengan cara dibalik seperti ini. Jadi bagian yang atasnya ini ada di bawah seperti ini. Goreng donat cukup di api kecil aja ya. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, segera balik. Dan untuk membaliknya juga satu kali balik aja ya, supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Kedua sisi donat sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semuanya, biarkan donat sampai dingin. Untuk toppingnya aku menggunakan gula halus aja. Di sini aku menggunakan gula tabur khusus donat merek Claris seperti ini. Sebelumnya gula halus ini bisa kita ayak dulu ya, supaya menghasilkan gula halus yang enggak menggumpal-gumpal. Untuk jualan, siapkan plastik klip seperti ini yang berukuran 6 x 10 cm. Kemudian ambil gula halusnya, kita isi sebanyak kurang lebih 15 gram. Sudah dapat 15 gram seperti ini, kita buat sampai 6 bungkus. Donat sudah dingin, siap untuk dikemas. Untuk pengemasannya, gunakan plastik ukuran setengah kilogram yang tipis dan bening seperti ini. Kemudian bisa kita isi 5 piece donat dan ini bisa kita jual dengan harga Rp5.000 aja. Jadi masing-masing donatnya kita hargain Rp1.000 ya. Tapi beda lagi, misalnya teman-teman mau nitip di warung atau di tukang sayur, isi 5 seperti ini bisa teman-teman hargain ke tukang sayur atau ke warungnya ini Rp4.000. Jadi warung atau tukang sayurnya ini bisa mendapatkan keuntungan Rp1.000, atau bisa juga dengan kesepakatan bersama. Jadi yang penting bisa sama-sama menguntungkan. Nah, setelah terisi 5 donat seperti ini, kita masukkan gula halus yang sudah dikemas tadi. Kemudian plastiknya ini kita bentuk gelembung, kemudian ikat yang rapi dan kencang. Sudah dikemas seperti ini, bisa kita jual sendiri atau titip di tukang sayur atau di warung. Lumayan kan, bisa menambah pemasukan keluarga. Selesai dikemas semuanya, menghasilkan 6 bungkus yang masing-masing per bungkusnya ini ada 5 piece donat. Usaha donat kayak gini nggak ada matinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung mau jualan apa, donat ini bisa jadi solusinya. Teman-teman bisa jual sendiri atau nitip di tukang sayur atau nitip di tukang nasi uduk atau di warung. Insya Allah ada aja yang beli. Nanti kita langsung aja tabur gula halus di atas donatnya, kemudian dikocok-kocok seperti ini sampai tercampur rata dan sampai gula halusnya menutupi donatnya. Sudah tercampur rata antara gula halus dan donatnya. Nah, ini dia donat gula halus siap untuk dinikmati. Secara penampilan menarik banget ya teman-teman, gembul-gembul gini. Dan saat dibelah ini teksturnya benar-benar super empuk banget terlihat ya. Dan rasanya pun Masya Allah enak banget. Empuk, lembut, walaupun tanpa mixer, tanpa susu dan tanpa telur. Rasanya enak banget. Anak-anak aku aja suka banget. Makan satu nggak cukup ya teman-teman, bawahnya tuh pengen lagi dan lagi. Dari modal kurang lebih Rp12.565 jadi 30 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp418. Kita bisa jual dengan harga 1.000 per piece-nya atau sesuaikan aja dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Resep kedua berhasil jadi favorit banyak orang nih, donat palm sugar. Siapkan gula palm atau palm sugar. Di sini aku menggunakan merek Pino. Aku beli dengan harga Rp8.000, kemasan 200 gram. Nah, ini kan butiran gula palmnya gede-gede ya seperti ini. Jadi di sini aku akan blender supaya nanti gula palmnya itu halus. Gula palmnya jangan di blender semua, secukupnya aja dulu, kurang lebih sekitar 150 gramnya. Nanti kalau kurang gampang ditambah. Blender sebentar aja atau cukup halus.
Setelah di blender warnanya akan pucat seperti ini, nggak apa-apa, nanti lama-lama akan warnanya gelap dengan sendirinya kalau kita simpan di suhu ruang. Untuk teksturnya sudah halus lembut seperti ini, sisihkan dulu, kita biarkan di suhu ruang. Untuk membuat donatnya, kita buat bahan biangnya dulu. Siapkan 1 sendok teh ragi instan. Di sini aku menggunakan merek Fermipan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan masukkan 150 ml air hangat kuku. Untuk airnya harus air hangat kuku ya, nggak boleh air panas. Kalau air panas nanti raginya itu bisa mati dan nggak aktif. Aduk sampai tercampur rata atau sampai gula pasirnya larut, kemudian tutup, biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita cek, kalau berbusa seperti ini tandanya raginya aktif dan siap untuk digunakan. Tapi misalnya raginya nggak berbusa atau diam-diam aja tandanya raginya nggak aktif ya, kita harus ganti raginya dengan ragi yang baru. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian masukkan bahan biang tadi. Tambahkan 1 sendok makan SP. Ini aku menggunakan SP-nya yang kiloan aja, yang murah meriah seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata dan membentuk suatu adonan seperti ini, masukkan 2 sendok makan margarin. Aduk kembali sampai tercampur rata dan membentuk suatu adonan yang kalis, lembut, dan gak lengket lagi di tangan. Hasilnya seperti ini, sudah lembut, sudah gak lengket lagi di tangan. Oh ya, di sini aku lupa banget menambahkan 1/4 sendok teh garam. Nanti kalau teman-teman buat, tambahkan garamnya itu pas masukkan margarin sekalian ya. Nah, ini kita ulinin lagi sampai tercampur rata. Kemudian tutup proofing selama 1 jam. Adonan mengembang 3 kali lipatnya, kemudian kempeskan adonan seperti semula. Kita buang gasnya. Siapkan alas kerja, kemudian balur sedikit dengan tepung terigu untuk kita memasukkan adonannya supaya nanti nggak lengket. Kemudian siapkan juga timbangan. Karena di sini aku akan bagi menjadi 20 bagian, jadi di sini aku akan timbang seberat 22 gram untuk per doknya. Sudah dapat 22 gram, langsung aja kita tarik adonannya ke belakang seperti ini sampai membentuk suatu adonan yang mulus. Kemudian rounding supaya nanti udara di dalamnya itu keluar semua ya, dan gak ada yang terperangkap. Kalau sudah mulus seperti ini, alasi dengan tepung terigu supaya nanti saat kita angkat nggak lengket ya. Nah, ini kita taruh adonannya di atas tepung terigu tadi. Setelah dibuat bulatan semuanya, siapkan alas yang lain, kemudian alasi dengan tepung terigu. Kemudian ambil 1 bagian bulatan adonan, kemudian pipihkan. Di sini aku menggunakan pisau aja seperti ini. Nah, ini kita pipihkan ya supaya nanti hasilnya itu besar dan udara di dalamnya itu bisa keluar ya. Nah, kalau sudah cukup pipih seperti ini, kita taruh lagi ke tempat yang tadi. Untuk memipihkan seperti ini sesuai urutan ya, supaya nanti nggak ada yang overproofing. Nah, ini untuk adonan yang terakhir kita pipihkan lagi. Jangan terlalu tipis ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa menul-menul. Selesai dipipihkan, tutup, proofing selama 10 menit. Setelah di-proofing selama 10 menit, ambil adonan, kemudian balur dengan tepung terigu. Kemudian pipihkan sedikit seperti ini, supaya nanti agak lebar ya. Kemudian kita buat lubang di tengahnya. Sambil diputar-putar seperti ini supaya lubangnya agak lebar. Lubangnya sudah cukup lebar seperti ini, taruh ke tempat semula. Ini urutan pertama ya, dan kita buat sampai urutan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi harus sesuai urutan ya, supaya nanti hasilnya bagus dan gak ada yang overproofing. Ambil lagi, balur lagi dengan tepung terigu, kemudian pipihkan, kemudian bentuk bulatan seperti ini bisa kita putar-putar ya, supaya hasil lubangnya agak lebar. Nah, ini kita tutup lagi, proofing selama 10 menit.
Panaskan minyak di api sedang cenderung kecil. Kita tunggu dulu sampai minyaknya sudah benar-benar panas. Nah, ini donatnya pun sudah kita proofing selama 10 menit. Ambil donat urutan pertama, masukkan ke dalam minyak. Kita balik, jadi kita goreng dulu bagian atasnya ya. Jadi bagian atasnya ini ada di bawah seperti ini. Kita goreng untuk urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya supaya nanti enggak over proofing ya. Nah, ini kita goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan seperti ini. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, segera balik. Ini kita goreng cukup 1 kali balik aja ya, jangan dibolak-balik supaya nggak menyerap minyak. Kedua sisi donat sudah matang sempurna seperti ini, segera angkat kemudian tiriskan. Goreng semua donatnya, kemudian biarkan sampai semua donatnya dingin. Setelah donat benar-benar dingin seperti ini, oles donat dengan margarin tipis-tipis aja menggunakan kuas. Pastikan margarinnya masuk juga ke bagian lubangnya, kemudian kita taruh juga di sebelahnya seperti ini, di samping-sampingnya, supaya gula palmnya benar-benar nempel di donatnya. Sudah terbalur dengan margarin seluruhnya, sekarang kita balur dengan gula palm yang sudah dihaluskan atau di blender tadi. Kalau sudah dingin, gula palmnya itu berubah menjadi agak gelap ya, jadi nggak pucat lagi. Sudah nempel sempurna seperti ini, terlihat ya kedua sisinya terlapisi dengan gula palm dengan baik. Langsung aja masukkan ke dalam wadah. Untuk jualan kita balur 2 kali ya. Kalau sudah gula palmnya menyerap ke donatnya, ini langsung kita balur lagi dengan gula palm. Jadi gula palmnya itu ada yang kering di bagian luarnya ya, jadi hasilnya terlihat tebal dan cantik seperti ini. Misalnya teman-teman mau jualan online terus ada yang beli, ini langsung kita balur lagi dengan gula palmnya secara dadakan ya, supaya gula palmnya ini bagian keringnya itu terlihat dari luar dan hasilnya cantik dan menarik lagi. Nah, ini dia donat gula palm sugarnya siap untuk dinikmati atau dijual. Di daerahku lagi viral banget donat gula palm dan rame banget yang belinya, padahal dia jualannya itu di kecamatan sebelah. Nah, dia jualnya 1 box seperti ini isi 5 dengan harga Rp10.000. Jadi 1 piece donat gula palmnya ini dia jual dengan harga Rp2.000 per piece-nya. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Kita masukkan ke dalam box yang ukuran besar. Ini siap dijual di online. Teman-teman bisa posting di WA, di Facebook atau di mana aja. Insya Allah laris manis. Secara tampilan menarik banget ya donat gula palmnya, benar-benar nempel sempurna donat gula palmnya ke donatnya. Secara ukuran pun ini sedang ya, cukup banget dijual dengan harga 2.000-an, pantas banget. Saat dibelah pun ini benar-benar empuk banget karena ada SP di dalamnya, tanpa telur, tanpa mixer, tapi ini super lembut banget, manis, gurih, enak banget. Makan satu ini kurang banget ya teman-teman, bawahnya tuh pengen lagi dan lagi, dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih Rp21.500 jadi 20 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp1.075. Kita bisa jual 2.000, udah untung banget, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.